PSG vs Barcelona, reuni Xavi dan Enrique, remontada terhebat, sampai siksaan Mbappe, hasil drawing Liga Champions. Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024, mempertemukan PSG dengan Barcelona di perempat final. Hal pertama yang terkuak dari duel ini adalah hadirnya momen reuni Xavi dan Luis Enrique. Sang pelatih Barca segera bertemu lagi dengan rekan setim, pelatih, dan kini akan menjadi musuhnya. Selain reuni Xavi Enrique, partai PSG vs Barcelona mengapungkan lagi dua momen manis pahit bagi Blaugrana. Kenangan melakoni remontada alias kebangkitan terhebat dalam sejarah Liga Champions bakal terus membekas. Juga ketika masih dipoles Enrique, pada tahun 2016 sampai tahun 2017, Barca membalas kekalahan 0-4 di Paris dengan kemenangan syarat kontroversi pada leg kedua di Camp Nou lewat skor 6-1. Adapun kenangan pahit yang memayungi El Barca ialah saat tersiksa di tangan rival yang sama pada babak 16 besar musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Pada Liga Champions era Covid-19, Barca keok 1-4 di Camp Nou akibat hat-trick spektakuler Kylian Mbappe, yang membayar tuntas gol penalti Leo Messi. Secara total, Barca dan PSG bertemu 13 kali di kejuaraan antar klub Eropa. Raksasa Katalan unggul tipis dengan 5 kemenangan berbanding 4 milik Paris. Sedangkan sisanya imbang. Leg pertama perempat final Liga Champions mempertemukan PSG vs Barcelona di Paris, tanggal 10 April tahun 2024. Berikutnya, Barca gantian jadi tuan rumah di markas sementara, Olympique Louis Campenies, pada tanggal 16 April. Wonderkid Barcelona bersumpah untuk berjuang sekuat tenaga melawan PSG. Dalam waktu singkat, Wonderkid Barcelona Pau Cubarsí telah menikmati peningkatan pesat menjadi bintang. Baru beberapa bulan lalu pemain jebolan La Masia itu melakukan debutnya dan kini menjadi pemain reguler di tim asuhan Xavi. Penampilan terbaru Cubarsí terjadi dalam debutnya di Liga Champions UEFA. Dalam pertandingan sistem gugur yang harus dimenangkan melawan Napoli. Terlepas dari besarnya kesempatan tersebut, pemain berusia 17 tahun ini tidak menunjukkan rasa gugup dan tampil sebagai man of the match. Mengingat semua yang telah terjadi, tentu saja ada banyak hal yang bisa diterima oleh seorang talenta muda yang masih dalam tahap awal karirnya. Saya santai saja dan menjadi diri saya sendiri. Faktanya adalah keluarga dan teman-teman membantu saya untuk tetap membumi. Mereka membantu saya dalam aspek ini. Setelah berhasil membungkam Victor Osimhen selama pertandingan Napoli, Cubarsí akan berhadapan dengan salah satu yang terbaik di dunia dalam diri Kylian Mbappe dalam waktu kurang dari sebulan. Memang benar, dengan Barcelona bermain imbang melawan PSG di perempat final Liga Champions, remaja tersebut bisa menghadapi pemain seperti Mbappe, Randal Kolo Muani, dan Gonçalo Ramos. Sebenarnya sekarang hanya tersisa tim-tim papan atas. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan kami harus memberikan 100%. Kami harus keluar dengan ambisi yang sama seperti yang kami lakukan saat melawan Napoli. Kami akan berjuang dengan segalanya. Ferran Torres telah kembali latihan bersama jelang lawan Atletico. Saat Barcelona memulai persiapan mereka untuk pertandingan La Liga akhir pekan melawan Atletico Madrid, mereka mendapat dorongan baru dalam hal kebugaran. Kabar baiknya, Ferran Torres telah kembali latihan bersama. Memang benar, penyerang Ferran Torres yang cedera kembali ke latihan kelompok hari ini dan melakukan bagian sesi bersama anggota tim lainnya, lapor Victor Navarro. Torres telah absen sejak akhir Januari setelah mengalami cedera pada pertandingan melawan CA Osasuna. Harapan awalnya adalah ia bisa kembali tepat waktu untuk menghadapi Napoli di Liga Champions UEFA. Namun pemain internasional Spanyol itu kemudian melewatkan kedua pertandingan melawan pemegang gelar Serie A. Namun, memasuki minggu ini, pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan bisa menerima izin medisnya tepat waktu untuk menghadapi Atletico Madrid. Dan tampaknya semuanya berjalan sesuai rencana bagi Ferran untuk kembalinya yang ditunggu-tunggu saat ia berpartisipasi dalam latihan kelompok hari ini. Barcelona akan menghadapi Atletico di Civitas Metropolitano pada Minggu malam.
Kehadiran Ferran untuk pertandingan ini akan menjadi dorongan besar bagi Xavi, karena pemain Spanyol itu akan menambahkan lebih banyak opsi ke lini serang tim Katalan. Sebelum cederanya, penyerang tersebut berada dalam performa yang baik. Secara keseluruhan, mantan pemain Manchester City ini telah mencetak 11 gol dan membuat 4 assist dari 32 penampilan di semua kompetisi. Ilkay Gundogan menjelaskan keputusannya untuk bergabung dengan Barcelona. Salah satu wahyu terbesar bagi Barcelona musim ini, terlepas dari semua masalah yang mereka hadapi, adalah Ilkay Gundogan. Dia menandatangani kontrak dari Manchester City pada musim panas dengan status bebas transfer, dan tidak diragukan lagi menjadi pemain terbaik untuk klub di musim debutnya. Dia tidak hanya secara konsisten menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang musim, namun dia juga terhindar dari cedera sama sekali. Faktanya, dia adalah satu-satunya pemain tim utama selain Fermin Lopez yang tetap fit sepanjang musim. Ya, ada ketertarikan dan pertemuan antara perwakilan FC Bayern dan tim saya. Namun, saya tidak melakukan percakapan pribadi dengan Pep Guardiola saat itu. Jadi saya tidak pernah tahu idenya adalah Xavi atau Iniesta-nya di Bayern. Tapi duo Thiago Gundogan pasti akan menyenangkan. Saya terpesona dengan tim Barcelona dengan trio yang dibentuk oleh Xavi, Busquets dan Iniesta. Tentu saja, sebelum Ronaldinho juga demikian. Tapi bagi saya ini adalah sepak bola paling menarik yang pernah ada dan, sejujurnya, saya belum pernah melihat yang lebih baik dari ini. Anda tidak bisa membandingkan Barcelona saat ini dengan Barcelona di masa lalu. Kami berada dalam periode perubahan. Dengan Sergio Busquets dan Jordi Alba, tim kehilangan rutinitas dan identitasnya musim panas lalu. Sekarang, saya di sini untuk menghasilkan keseimbangan antara pengalaman dan potensi yang diberikan oleh talenta-talenta hebat di tambang La Masia.